Halo teman-teman semua. Jadi kita sekarang berada di destinasi wisata Ledok Sambi. Di sini kita bersama Adi. Mas Adi untuk melakukan sedikit tanya jawab mengenai 4A dan pengelolaan yang ada di wisata Ledok Sambi ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih atau juga apa aja yang melatar belakangi berdirinya Ledok Sambi ini? Kalau yang melatar belakangi berdirinya Ledok Sambi itu cukup simpel sih sebenarnya. Jadi Ledok Sambi itu meskipun terkenalnya setelah Covid atau setelah tahun 2020, tapi sebenarnya Ledok Sambi itu udah berdirinya sejak 2003 kalau dari sejarahnya. Nah 2003 itu yang mengawali itu sebenarnya karena dulu perusahaan ini yang dia membuat Ledok Sambi ini dulu punya usaha outbound dan camping ground, tapi permasalahan utamanya adalah usaha ini belum punya tempatnya, jadi harus pindah-pindah. Nah dari situlah kebetulan mayoritas teman-teman yang memprakarsa atau membuat Ledok Sambi ini itu adalah orang-orang pecinta alam. Nah kebetulan mereka sudah pernah jalan atau melewati Sungai Kali Kuning ini dan pernah melihat daerah ini. Dari situlah dicari tempat yang bisa dijadikan lokasi utama dari usaha outbound atau camping ground ini. Nah dari situ awalnya di tahun 2002 sampai 2003 itu mungkin ngobrol atau istilahnya babat alas dengan warga. Jadi sudah lama ada waktu setahun untuk ngobrol dengan warga, baru akhirnya terciptalah Ledok Sambi. Jadi kalau ditanyain alasan utamanya, pertamanya itu sebenarnya memang mencari lokasi untuk usaha. Nah kebetulan usahanya itu outbound event organizing sama camping ground. Dari situlah nemu Ledok Sambi ini dan dibuat. Tapi kalau jadi seperti ini, kenapa sih sekarang jadi destinasi wisata? Itu karena pas Covid itu kan kita harus tutup. Nah pas Covid itu hampir semua klien atau customer Ledok Sambi itu pasti harus berkelompok, namanya outbound atau camping itu pasti harus rame-rame. Tapi permasalahannya kalau Covid kan nggak boleh kumpul. Nah dari situlah kita mikir gimana caranya Ledok Sambi ini tetap bisa buka tapi tidak sebagai outbound. Maka dari itu kita pertama kali buka warung kopi ledoknya. Jadi konsepnya setelah Covid itu jadi warung atau restoran yang lokasinya outdoor luas, dimana pada saat itu mungkin orang-orang kebanyakan hanya di rumah aja. Baru setelah dari situ berkembang lambat laun, outboundnya dibalikin, camping groundnya dibalikin, lalu event organizingnya juga balik lagi. Tapi dari situ awalnya. Ini lokasi awalnya kayak sawah atau bagaimana? Kalau lokasi awalnya di sini tuh sawah-sawah di sekitar sungai. Cuman sungai ini cukup berubah juga. Jadi kalau awalnya sungainya nggak di sini, tapi sungainya mungkin di sisi lebih sana. Itu sebelum Merapi. Jadi Merapi itu kan meletus 2010. Nah pas 2010 itu lokasinya cukup banyak berubah. Termasuk kenapa di sekitar Ledok Sambi sekarang banyak batu-batu besar. Itu karena lahar dingin tahun 2010. Tapi kalau sebelumnya itu nggak, kebanyakan sih sawah. Paling ada lahan-lahan juga pekarangan kayak gini buat akses jalan kayak gitu. Untuk hak milik tanah di Ledok Sambi ini udah milik Ledok Sambi semua atau masih ada yang sewa? Kalau kita ada yang sudah milik Ledok Sambi, tapi itu kayaknya hanya 10% aja. Itu atas nama, maksudnya atas nama perusahaan. Tapi kalau mayoritasnya kita sewa ke individu. Jadi mayoritas tanah di sini itu punya individu masing-masing sendiri-sendiri. Itu milik perorangan warga sekitar. Perorangan warga dusun Sambi, atau ada juga yang orang Purwodadi. Purwodadi itu dusun di sampingnya Sambi. Perusahaannya namanya apa? Kalau perusahaannya kita namanya CV Mata Angin Sadaya. Itu nama CV-nya. Kebetulan kita masih CV. Untuk sungai di sini itu emang alami atau bukan? Kalau sungai di sini alami. Jadi sungai di sini itu adalah potongan salah satunya dari Kali Kuning. Kalau Kali Kuning tahu dari Merapi atau dari Tlogo Putri itu nanti sampai sini. Nah, kalau kenapa sih di samping-samping sungai itu nanti mungkin bisa dilihat atau di video fotonya, itu kenapa sih ada batu-batu yang kita kasih dronjong. Jadi kita batu-batu kita kasih kawat, itu sebenarnya untuk menjaga sungai ini tetap aman. Pertama tetap aman, kedua supaya tanahnya nggak tergerus ketika musim hujan seperti ini, sungai Kali Kuning itu bisa banjir. Nah ketika banjir itu tanahnya semakin tergerus. Nah itu sebenarnya untuk keamanan. Jadi memang ada yang buatan tambahannya itu sebenarnya untuk safety aja. Tapi kalau sungainya asli, kita nggak motong dari sungai besar kita tarik ke sini, enggak. Memang dari dulu sudah ada. Ini luasnya sekitar berapa kilometer? Kalau yang kita kelola itu sekitar 4 hektar, nggak sampai kilometer itu Pak.
Jadi 4 hektar itu sekitar 40 ribuan meter itu yang kita kelola, kita pergunakan. Tapi tidak semuanya dikelola untuk kegiatan. Ada juga yang cuma untuk akses jalan. Ada juga yang cuma untuk akses untuk parkiran, itu termasuk yang kita kelola. Oke, lanjut ke atraksi nih Mas. Nah, untuk atraksi ya, dan aktivitas yang bisa kita lakukan di Ledok Sambi ini, yang bikin Ledok Sambi ini spesial tuh kira-kira apa Mas? Kalau Ledok Sambi itu sebenarnya kalau dilihat dari apa sih yang nilai buat customer ya mungkin, itu kita tuh terbagi menjadi 4. Jadi pertama ada warung kopi Ledok, itu food and beverage-nya. Kedua ada outbound-nya. Ketiga ada camping ground-nya. Sama keempat kita punya beberapa tempat yang kita sebut venue. Venue itu maksudnya tempat untuk disewa. Mungkin kalau hotel itu kayak ballroom, meeting room dan sebagainya, tapi bedanya kalau kita itu aula dan lapangan besar digunakan untuk kegiatan-kegiatan. Nah di lain sisi atraksi yang dimaksud tadi kita nyebutnya wahana-wahana games itu kita di sini yang pasti yang nomor satunya itu Flying Fox. Orang kesini itu pasti nyarinya Flying Fox dulu. Tadi yang bisa ditemui di awal tangga sebelum turun itu Flying Fox. Kenapa? Karena pertama di sini cukup tinggi, cukup jauh, dan kita mungkin kalau di Jogja Jateng mungkin yang paling murah Flying Fox. Untuk naik Flying Fox itu mungkin kita yang paling murah, ditambah kita nggak ada tiket masuk. Karena mungkin beberapa tempat Flying Fox di sekitar Jogja Jateng kalau mau Flying Fox tuh udah ada tiket masuknya dulu, jadi bayarnya double. Nah di lain sisi gamesnya itu ada juga namanya gel gun, itu tembak-tembakan tapi pelurunya gel, jadi bisa buat anak kecil. Kenapa sih ada gel gun? Karena awalnya kita dulu punya paintball dulu, tapi paintball itu nggak boleh untuk anak di bawah 17 tahun. Selain karena berat, itu juga sakit. Kedua, biasanya emosinya belum bisa dikontrol karena paintball bahaya, jadi nembaknya bisa terlalu dekat dan sebagainya. Oleh karena itu kita belilah gel gun itu untuk anak-anak. Lalu juga ada panahan, kayaking, ada remote control car dan sebagainya. Itu awalnya dulu Ledok Sambi nggak punya games-games ini untuk dijual eceran, gampangannya ada standnya, tinggal datang tinggal bayar. Dulu ini semua games ini itu termasuk ke dalam outbound. Tapi karena outbound itu adalah the nature of business-nya, itu dia memang jualan games tapi dikelola atau dibuat rangkaian, misalnya dari game 1 ke game 6 ada ceritanya dan sebagainya. Karena kita sudah punya modal itu, maka kita jual sendiri. Termasuk Flying Fox itu dulu adalah salah satu atraksi outbound. Jadi kita nyari apa sih yang membuat outbound kita berbeda dari lainnya. Oh, kita punya Flying Fox. Tapi karena sudah buka seperti ini, setiap hari banyak orang yang datang, itu kita Flying Fox itu bisa dibeli sendiri. Jadi nggak usah main atau nggak usah beli outbound. Karena kalau outbound itu kan minimal 20 orang, harus ada nyari jadwal dulu, mungkin banyak orang dan sebagainya kayak gitu. Kalau untuk gel gun itu minimal ada kelompok berapa orang? Kalau gel gun nggak ada minimal, bahkan satu orang aja bisa. Biasanya kalau keluarga anaknya satu memain gitu ya paling nembak-nembak target aja sih. Tapi kalau misalnya lawan-lawanan itu paling 1 lawan 1 udah bisa. Berarti untuk atraksi wisata yang ada di Ledok Sambi ini sudah dalam satu pengelola Mas, bukan milik ini yang milik siapa, atraksi milik siapa, bukan. Tapi sudah dalam. Kalau itu jelas ya, jadi karena kita Ledok Sambi ini kan perusahaan swasta, jadi semuanya ada manajemennya, ada pengelolaannya sendiri. Kalau misalnya teman-teman lihat di sana ada satu orang apa, itu ya staff yang menjaga. Ini Flying Fox-nya 2 lintasan, 250 meter apa? Kurang lebih 200 meter itu pulang perginya. Iya. Jadi 2 lintasan itu karena dari titik A ke B dulu, dari situ nanti dia ganti apa namanya? Dia ganti lintasan, terus nanti balik ke finishnya. Finishnya yang di bawah itu. Maaf ya. Iya. Finishnya ya yang di bawah. Iya, di bawah. 25.000 ya per orang. 25.000 per orang. Tapi kalau mau double bisa. Double bisa, jadi Flying Fox-nya itu kita maksimalnya 300 kilo. Jadi kalau tandem dewasa pun asal di bawah 300 kilo itu masih aman. Itu masih aman. Nah untuk wisata Ledok Sambi ini awal berdirinya itu targetnya untuk siapa Mas? Target wisatawan itu? Kalau awal banget dulu targetnya malah kita ke corporate, jadi outbound untuk kantor, perusahaan kayak gitu-gitu. Baru habis itu pelan-pelan ke institusi pendidikan, jadi mulai ke SMP, SD sampai TK PAUD. Kalau sekarang karena kita ini destinasi wisata alam yang murah, kita targetnya lebih ke umum semuanya sih.
tapi outboundnya juga masih jalan, jadi kita juga masih punya tamu kantor, kita punya tamu keluarga besar, kita punya tamu PAUD, TK gitu juga udah ada. Semua kalangan sih. Untuk semua kalangan, karena kan kita memang kalau dari sisi harga kita memang murah, maksudnya kita ada kotak sukarela, tapi kalau misalnya rombongan 10.000 masuk 5.000 kan juga sukarela itu namanya, dan sampai bawah pun kita tetap nggak boleh tetap nggak memaksa untuk beli kan, jadi kita masih masuknya wisata murah kayak gitu, meskipun kita memang tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar, karena salah satu alasan utamanya sebenarnya pertama karena kita punya bisnis F&B di sini, kita punya F&B, kedua karena kita itu kan gratis. Jadi salah satu pemasukan utama kami ya jualan makanan atau minuman. Kalau misalnya itu nggak ada, wisatawan boleh bawa makanan minuman dari luar, otomatis kita nggak ada pemasukan. Sebabnya ada masalah sampah itu nggak? Gimana? Kayak apa ya? Masalah sampah itu loh. Jadi kalau dilarang bawa makanan dan minuman dari luarnya, sebenarnya nggak ada hubungannya sama itu. Kenapa? Karena itu kan masalahnya baru recent years ya, baru beberapa tahun ini. Tapi kan kalau pas kita buka 2020 dulu ya memang sudah nggak boleh. Kalau sekarang pun kita kan sampah memang sini dikelola, kita kelola diambil oleh DLH. Dulu pas itu bermasalah ya bermasalah, cuman solusinya di kami ya kami nggak kerjasama dengan DLH karena DLH lagi tutup, nggak ngambil sampah lagi. Kita kerjasamanya dengan mereka yang ngambil sampah swasta. Tapi itu tetap sampah di sini diambil dibuang, dikelola di luar sama yang swasta ini. Bedanya hanya itu Pak kan jauh lebih mahal aja. Tapi kita nggak pernah mengambil masalah sampah ini menjadi alasan oh ini nggak boleh bawa makanan minum dari luar, enggak, kita nggak. Kebetulan aja malah itu muncul setelah kita memang dari dulu nggak boleh bawa makanan minuman dari luar kayak gitu. Mas Ulu, tadi kan Ledok Sambi ini juga menyediakan paket wisata untuk outbound. Nah itu misalnya ada yang menyewa untuk outbound, wisatawan yang datang secara pribadi itu bagaimana Mas? Apa masih bisa menikmati atraksi-atraksi yang disediakan seperti mungkin outbound gel dan itu sudah disewa oleh suatu kelompok itu? Kalau itu tetap masih bisa ya, jadi kayak sekarang ini kan ada wisatawan yang lagi di sini, tapi outboundnya juga tetap jalan. Jadi kita memang itu sudah didesain untuk nggak menutupi satu sama lain, dan outbound pun sudah ada lokasinya masing-masing. Jadi nggak ada tuh outbound misalnya pakai ruangan yang ini, karena ruangan ini emang disediakan untuk wisatawan umum. Outbound ada daerah-daerah sendiri, karena kembali ke yang tadi kan kita lokasinya 4 hektar, jadi kebagi lumayan besar untuk daerah-daerahnya. Selain yang outbound misalnya di sini kita masih punya 2 tempat di utara, sekitar 100 meter ke utara kita punya 2 tempat. Nah di situ jadi aman, nggak mengganggu kegiatan yang lain. Paling hanya gantian aja sih, misalnya outboundnya ada paintball, kan nggak semua outbound tuh ngambil paintball. Nah outboundnya ada paintball, ya paling nanti cuma paintballnya pas jam 12 sampai jam 1 nggak bisa dulu, karena kita untuk yang tamu outbound, tapi habis itu bisa, atau sebelum itu bisa, kayak gitu. di sini tuh apakah memang ada event-event gitu dari luar yang ditempatkan di sini? Kalau event itu mungkin bukan event banget ya, tapi kalau IO bawa tamu terus sewa tempat di sini banyak, itu memang banyak sekali. Misalnya IO ada dari Bandung wisata ke Jogja sekaligus makan di sini, tapi dia pengen bikin acara seminar kecil dan sebagainya, itu sering. Tapi kalau event misalnya kita bahas kayak misalnya tiba-tiba ada kayak festival musik dan sebagainya gitu, dulu sebelum COVID ada, tapi setelah COVID belum. Kenapa? Karena dulu sebelum COVID itu bahkan masuk Ledok Sambi itu kalau nggak reservasi nggak boleh. Nah setelah COVID itu baru kita buka secara umum. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu beneran Ledok Sambi hanya jualan untuk outbound sama camping ground aja. Kalau misalnya nggak reservasi ya nggak boleh masuk, karena daerah ini kita reserve khusus untuk tamu-tamu outbound atau camping ground kayak gitu. Kalau hujan-hujan gini campingnya itu masih ramai nggak? Kalau camping Tenda-tenda. itu kalau musim hujan jelas menurun, tapi itu kita ngomonginnya musim hujan ya, bukan hari-hari hujan gini. Karena camping aja di sini harus reservasi H-2 paling tidak. Kenapa? Karena kita kan perlu pertama mendirikan tendanya dulu. Kedua, kita juga perlu laporan ada tamu menginap ke dusun dan sebagainya. Termasuk ada mobil yang menginap, motor yang menginap kayak gitu. Untuk
promosi desa wisata Ledok Sambi itu lewat media apa sih? Kalau kita promosi bener-bener digital aja. Jadi kita nggak ada tuh misalnya kalau kita ngeliat beberapa destinasi wisata lain, baliho dan sebagainya kita nggak ada. Satu-satunya baliho kita cuma baliho yang di Jalan Kaliurang. Itu hanya baliho aja ya Ledok Sambi ini belok sini 500 meter kayak gitu aja. Tapi kalau kita promosi yang pasti jalan terus itu kita Instagram sama TikTok aja. Semua yang digital. Ledok Sambi itu udah nggak pernah menyelenggarakan event yang ditujukan untuk promosi. Misalnya kayak ada festival tourism atau apa terus kita ikut gitu. Itu malah nggak pernah. Jadi misalnya buka stand di sebuah acara gitu kita belum pernah. Meskipun mungkin itu di tahun depan mungkin aja akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita nggak melakukan itu tapi karena belum aja. Tapi yang pasti jalan kita promosi marketing itu pasti digital. Kendala apa sih dalam kendala yang pernah dialami dalam peningkatan pengunjung di sini? Dalam peningkatan pengunjung. Kalau kita ngomongin yang udah sampai sekarang peningkatan pengunjung dulu ya pasti pas Covid. Itu kan kita harus dibatasi 30%. Pelan-pelan boleh 50, pelan-pelan boleh 70, tapi dulu pernah juga suruh turun 50% lagi. Paling kayak gitu. Kalau peningkatan selain regulasi, satu lagi permasalahan adalah lokasi parkir. Ledok Sambi kalau semua orang, kapasitas kita kan kurang lebih 7.000. Kalau 7.000 orang ditaruh di bawah di lokasi Ledok Sambinya aman. Tapi kalau 7.000 orang ini semuanya mobil dan motornya di parkiran, nggak ada tempatnya. Jadi permasalahan utama kita adalah kita nggak punya lahan parkir yang banyak. Jadi kalau mereka keluar masuk masih lumayan aman. Tapi kalau misalnya kita ngomongin high season Lebaran, Desember, New Year kayak gitu, itu bakal problem biasanya karena kita nggak punya lahan parkir yang luas. Lahan yang digunakan di bawah luas, begitu turun tangga luas sekali. Tapi kalau lahan parkir itu kan nggak ada, kita hanya sedikit kayak gitu. Pada saat mungkin perkembangan atau pembangunan wisata Ledok Sambi ini mungkin ada konflik-konflik yang pernah terjadi nggak? Kalau itu nggak ada sih, karena kan kita dulu memang sudah lama dan kita memang beda ya. Kalau kita ngomongin investor bikin wisata tiba-tiba di mana bagus gitu, itu kan beda caranya. Beda maksudnya gimana? Mereka pasti akan masuk beli tanahnya, ini hak kita. Lama kita nggak ngelakuin itu. Tanah-tanah ini masih miliknya warga. Kita hanya di situ bangun. Itulah kenapa bangunan di Ledok Sambi nggak ada yang permanen satupun. Semuanya semi permanen. Kalaupun ini misalnya bangunan ini, mau dipakai lagi saya punya, mau dibikin sawah, ya udah tinggal bongkar aja. Nggak ada cor semen apa cakar ayam dan sebagainya bangunan gitu nggak ada kalau di Ledok Sambi. Semuanya pasti semi permanen. Tinggal hancurin, begitu mau dipakai hancurin aja, lepas, udah selesai. Selama itu. Kedua, kita selalu musyawarah atau ngobrol bareng sama warga tentang beberapa regulasi, termasuk dulu pas Covid ketika rame itu juga yang takut warga, karena kan pasti banyak tamu dari luar kota. Nah pada saat itu yaudah kita turunin, meskipun regulasi dari Satpol PP, dari pariwisata, dari Sleman ngomongin 50%, kita malah nekannya 30% dulu. Kalau di atas itu nggak boleh, kita tutup kayak gitu. Jadi sistemnya dulu sempat buka tutup kayak gitu. Tapi kalau konflik itu jarang terjadi. Kalau kendala dalam pembangunan di sini itu apakah sering ada? Dalam maksudnya apa kalau pembangunan? Dalam pembangunan kayak pejabat camping zone, atraksi-atraksi yang ada di sini. Kalau bangun saya rasa sama ya tadi, kita bangunannya nggak ada yang permanen soalnya kalau pembangunan, jadi kita nggak ada masalahnya itu paling hanya teknis saja. Teknis itu misalnya daerahnya terlalu berbatu atau sebagainya, banyak batu-batu kali yang kebawa pas lahir 2010 kayak gitu, jadi menghambat pembangunan, paling hanya teknis saja. Itu kan untuk menarik wisatawan juga nih mas, pastinya wisatawan tertarik dengan wisata yang fasilitasnya itu lengkap mas. Jadi saya mau tanya, fasilitas pendukung apa yang ada di Ledok Sambi ini? Kalau fasilitas biasanya paling sering ditanyain customer itu entah di Instagram, TikTok atau Google Review, itu biasanya kamar mandi. Terus habis itu aksesnya tangga. Nah kalau tangga memang kebetulan akses kita nggak punya akses lain selain tangga. Kenapa? Karena Ledok Sambi itu kan di lembah. Ledok sendiri itu artinya lembah. Jadi Ledok Sambi itu maksudnya lembah di Sambi kayak gitu. Ledok itu artinya lembah. Jadi kita belum punya akses lain. Tapi tangga itu kita lagi bangun baru, misalnya itu jadi itu bukan tanah longsor. Itu tanah memang kita turunin karena kita mau bikin tangga baru yang lebih lebar,
dan lebih landai supaya nggak terlalu capek, nggak terlalu terjal. Terus kedua biasanya kamar mandi, karena kalau orang mandi di sini biasanya nanya kamar mandi ada berapa. Kalau dihitung kamar mandi kita lebih dari 100 di Ledok Sambi ini, karena kita punya setiap tempat yang disewa, yang kayak misalnya lagi ada outbound nih punya aula. Nah aulanya itu sendiri aja udah punya kamar mandi sendiri 12. Setiap spot kamar mandi di sini pasti ada 12. Yang biru-biru itu kamar mandi. Di situ ada 20 sendiri, di situ ada 12 sendiri. Jadi kita kalau kamar mandi total ada segitu. Terus kalau akses jalan setelah di Ledok Sambi, dulu belum ada jalan setapak, tapi tahun ini kita bangun pelan-pelan, kita bangun jalan setapak. Sehingga kalau misalnya ada bawa bayi atau sebagainya, meskipun turun tangga harus digendong, tapi pas di bawah stroller bisa jalan. Termasuk kalau kursi roda dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau akses difabel misal kebetulan kita memang belum ada, karena di lain sisi tanahnya di sini kan kita nggak punya pribadi juga, nggak semuanya punya pribadi, kita paling cuma punya 10%-nya aja. Selain itu juga biayanya masih terlalu tinggi untuk kami kalau membangun misalnya sebut lift kayak gitu, itu masih terlalu tinggi, maintenance-nya terlalu tinggi juga. Kalau di OVC itu ada apa aja Mas? Ada ruang UKS, ada ruang Kalau kita ada UKS itu jelas, jadi kalau ruang kesehatan, ruang medis itu karena kan kita kalau outbound pun pasti ada para medis yang ikut, itu UKS jelas. Sama satu lagi ruang menyusui, cuma 2 itu aja, tapi kalau yang lainnya kita belum ada. Karena kalau ruang ganti dan sebagainya itu masuk ke ya kamar mandi itu tadi. Gitu. musolanya ada 2 ya? Kita musola sekarang ada 2. Mungkin besok setelah situ dibangun tangga, musolanya akan dipugar bikin yang lebih besar lagi. Tapi sekarang musolanya ada 2. Sama musola kecil-kecil masing-masing di aulanya yang kalau untuk outbound kayak gitu. Karena di bangunannya itu ada musola kecil-kecilnya juga. Untuk tempat sampah apakah udah ada titik tertentu? Kalau titik-titik tertentu ya kita nggak berdasarkan apa-apa ya naruh tempat sampah, yang penting kita harus banyak aja titiknya buat tempat sampah. Terus kalau di atas kita ada tempat penampungan sampahnya dulu, karena kan kalau DLH itu kan paling seminggu cuma 2 kali. Jadi kita setiap sore pasti bersihin semua sampah di sini, kita angkut, kita taruh penampungan sampah kita sendiri punyanya Ledok Sambi, bukan punya kampung. Terus nanti diambil sama DLH 2 minggu sekali. Kok 2 minggu sorry, seminggu 2 kali. Dari pembangunan atau adanya wisata Ledok Sambi ini mungkin pengaruh apa Mas yang ada pada lingkungan sekitar, pada warga gitu yang dirasakan warga gitu? Kalau pengaruh jelas pasti kita di sini kan 60% warga 60% karyawan Ledok Sambi itu kan warga Dusun Sambi. Sisanya ada 10% mungkin warga Purwodadi, terus sisanya lagi baru yang dari luar. Nah, itu udah pasti adanya pekerjaan. Jadi meskipun pekerjaan di sini kan memang bukan tetap ya, tapi kalau Sabtu Minggu juga itu bisa jadi tambahan. Belum karena konsep kita di sini kan kita konsepnya kasual. Kayak kalau di hotel misalnya, jadi pay-nya per day. Jadi hari ini masuk, nanti gajiannya ya pas tutup selesai absen langsung dapat fee hari itu kayak gitu. Konsepnya kan kasual kalau di sini seperti itu. Tapi kalau yang lainnya mungkin banyak juga orang yang akhirnya mungkin buka warung di rumahnya masing-masing, jualan tambahan tadi kalau lihat di depan tangga ada juga yang jualan. Tapi kalau yang paling besar saya rasa lapangan pekerjaan. Berarti respon warga sekitar juga setuju dan baik-baik saja Mas, nggak ada konflik atau nggak ada? Baik-baik aja. Soalnya kan di sini memang kita ya kembali lagi, pertama kan kita memang nggak apa ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pariwisata di alam, itu biasanya investor datang, aksesnya ini pertama mudah, sama investor aksesnya dimudahin, misalnya dari gunung ke pantai atau di pantai, tapi terus dikasih harga. Perbedaannya kita itu datang, kita aksesnya kita bagusin, tapi kita juga nggak ngasih tiket. Kenapa? Pertama karena tangga itu kan juga untuk akses warga ke ladang. Jadi nggak mungkin juga kita tutup buka, kasih gerbang, harus lewat loket tiket dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa lihat di wisata lain ada yang seperti itu, tapi kita enggak. Terus kembali lagi di manajemen Ledok Sambi itu, maksudnya orang yang manajemennya itu kan ada 13 orang. Itu 4 orangnya itu warga asli sini. 3 orang dari Dusun Sambi, 1 orang dari Purwodadi. Jadi selain yang kasual, yang manajemen juga ada yang warga sini. Dan di situ kita selama membuat kebijakan itu kita tidak pernah sekalipun nggak mikirin warga.
termasuk jam buka, jam tutup. Salah satu kenapa Redok Sambi itu tutupnya 4:30, 5:30 harus sudah clear area, karena kita nggak mau ngelewatin waktu maghrib juga. Karena kalau ngelewatin waktu maghrib sampai malam pasti nanti juga rame di bawah tuh. Nggak cuma masalah itu, operasional banyak, mobil motor keluar masuk kampung dan sebagainya, itu kan masalah lain lagi. Jadi kita salah satunya di situ juga kenapa Redok Sambi nggak buka sampai malam. Jadi itu Redok Sambi itu menyatu dengan sawah-sawah warga atau perkebunan warga gitu. Kalau menyatu gimana ya kata-katanya, kita memang berada di sekitar sawah, karena kan memang sawah-sawah, kalau misalnya teman-teman Redok Sambi terus lihat sawah, itu sawah-sawah yang memang masih dikelola oleh pemiliknya masing-masing. Jadi enggak kita kelola untuk jadikan pemandangan, enggak. Itu memang sawah-sawahnya, perkebunannya masih dikelola sama pemiliknya masing-masing. Berarti tidak kita gunakan, gitu. Tidak kita sewa. Gitu. Di sini gazebonya ada berapa, Mas? Gazebonya nggak tahu ya, kita nggak menghitung itu. Tapi kalau aula, kita punya 3 aula yang disewakan untuk outbound. Terus ada aula 1, yaitu aula ini yang kita memang bikin ini untuk pengunjung. Jadi kalau hujan dan sebagainya, panas, ada tempat yang EO. Aulanya ada di pojok camping tenda sama Di sisi utara. ya. Di mana aja itu? Maksudnya di mana Ada aja? 3. Di mana? Oh, aja? 2 di sisi utara, satunya di belakang office. Satu yang paling besar di belakang office. Buat outbound, sewa tempat dan sebagainya. Nah, Mas, bicara tentang akses tadi kan kita kan kesini pakai kendaraan pribadi. Dan kita tahu juga jalannya mungkin cukup mudah ya kalau dari kota Jogja dan dari kampus kita. Nah, itu kalau misal dari Redok Sambi sendiri mungkin menyediakan jasa antar jemput wisatawan atau tidak, Mas? Kalau kita sekarang enggak, kita nggak ada jasa antar jemput wisatawan, dan kita juga nggak ada jasa ojek yang misalnya di daerah kampungnya. Pertama karena itu terlihat kotor. Dan kotor itu maksudnya ya kami rasa itu nggak nyaman lah buat wisatawan. Kedua, kita lebih berusaha nyediain parkir sebanyak-banyaknya. Mungkin salah satu yang masalah yang di luar kendali kita juga itu Redok Sambi itu susah dijangkau sama transportasi umum. Karena transportasi umum mungkin kalau kita ngomongin ojek online, maksudnya kayak GrabCar, GrabBike dan sebagainya, Gojek itu, kalau dari lokasi manapun ke sini udah. Tapi kalau dari sini mau pulang itu agak sulit nyarinya. Karena di daerah sini nggak banyak. Terus kedua, TJ atau kalau yang sampai sini sih teman bus ya. Teman bus itu cuma sampai Pasar Pakem. Jadi kalau orang mau ke sini bener-bener naik kendaraan umum, dia paling bisa naik teman bus, itu kan murah, masih 3,5 apa ya, itu sampai Pasar Pakem. Nah tapi dari Pasar Pakem tetap harus nyari alternatif kendaraan umum lain, karena angkot juga nggak sampai sini. Paling ya GrabCar atau sebagainya yang bisa sampai sini. Taksi juga nggak ada, taksi konvensional di daerah sini. Kalau mencapai sininya mungkin lebih mudah, tapi nanti pulangnya dari sini lebih sulit lagi nanti, kayak gitu. Berarti lebih ke fokus untuk memperluas lahan parkir, Mas. Kalau salah satu fokus kita ya memperluas lahan parkir, kita lagi mencari tahu gimana caranya. Karena memang kekurangan di situ sih. Kalau di lokasi bawahnya setelah masuk turun tangga masih luas, masih nyaman. Tapi kalau parkirnya itu yang susah kalau di sini. Untuk sekarang ini kapasitas parkirnya itu berapa, Mas? Dan muat untuk apa aja? Mungkin untuk bis besar itu muat apa? Kalau parkir mobil itu mungkin kalau semuanya parkir ya itu paling cuma sekitar 70 mobil. Kalau motor mungkin sekitar 200 motor. Tapi kalau pulang pergi ya bisa jadi cukup banyak lah kalau dalam sehari. Nah kalau bis itu bis ada bisa parkir, kayaknya bis besar tuh ada 2 lahan parkir bis besar. Tapi itu tidak dikelola oleh Redok Sambi, itu dikelola oleh ada warga yang punya lahannya. Terus dikelola, kita hanya kerjasama aja, bantu parkirin, bantu apa sebagainya kayak gitu. Itu kalau bis masih cukup banyak sih kayaknya. Kalau bis long itu maksimal bisa 8 atau 10 bis kalau long. Yang di pendopo itu juga buat parkir motor. Pendopo mana ya? Yang di atas itu kayak ada parkir kayak gini. Oh ya, itu untuk motor. Itu parkiran untuk motor. Kalau motor semuanya pasti yang ada atapnya, pasti yang kayak gini bentuknya. Kalau mobil yang di lapangan. Kalau untuk wisata camping sendiri, Mas, kan otomatis bermalam di sini kan, Mas. Itu yang wisatawan yang camping di sini itu masih bisa keluar masuk di area wisata atau enggak, Mas? Bisa, tapi kita ada jamnya yang tidak kita sarankan.
Jadi kita kalau keluar masuk, kalau bisa kita ngomongnya jam 9, kalau bisa udah nggak keluar masuk. Kenapa? Ya kembali lagi karena ini kan di daerah kampung. Jadi biar tidak mengganggu warga juga. Jadi mungkin memang konsepnya kayak hotel, tapi yang nggak 1:1 banget. Nggak apple to apple banget dengan hotel. Mungkin hotel boleh keluar masuk, nanti masuk lagi jam 11 malam nggak masalah. Tapi kan kalau di sini masalahnya akses itu. Jadi kita paling kurang lebih sama, check in jam 3, check outnya jam 11, jam 12 gitu. Berarti tidak ada kerjasama dengan warga, misal warga menyediakan rumahnya untuk menjadi penginapan gitu nggak ada? Oh, kalau kayak village housing gitu kita nggak ada. Karena kita di sini kalau nginap ya camping aja kayak gitu. Untuk pendapatan di sini tuh apakah saat ini masih stabil? Kalau kita masih stabil aja sih, Mbak. Karena kan kita masih gambarannya meskipun kita udah start dari 2003, tapi kan kita gambarannya start from zero lagi, mulai dari nol lagi pas Covid. Nah, dari situ kita masih dalam tahap perusahaan berkembang lagi. Karena apa-apa kan baru. Jadi kalau pendapatan kita masih stabil, tapi pengeluaran juga masih sangat banyak. Karena kita masih harus menata lingkungan, mencari melakukan perkembangan dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang perkembangan masih besar, tapi pengeluaran juga masih tinggi. Kalau untuk jumlah wisatawan sendiri Mas, nah Ledok Sambi ini bisa menampung berapa wisatawan dan kira-kira target wisatawan perharinya itu berapa Mas? Kalau ada? Kalau target wisatawan per hari kita nggak ada, tapi kalau penampungannya Ledok Sambi itu kalau nggak salah, kalau misal kita ngomongin, kita kan sekitar 4 hektar lah, kalau kita ngomongin satu orang tuh sekitar 2 meter persegi ya sekitar 7.000 sampai 8.000 orang dalam satu waktu. Kalau untuk statistik jumlah wisatawan per hari itu kalau Mas tahu? Kita nggak tahu karena kita kan nggak mencatat itu ya, karena pertama karena gratis nggak ada tiket, jadi kita nggak mencatat itu. Ada catatannya tapi tidak di saya karena diminta sama dinas pariwisata, tapi ada catatannya. Berarti untuk jumlah kendaraan yang keluar masuk parkir di sini itu juga tidak tahu. Ada catatannya tapi saya nggak hafal di luar kepala. Ada kisaran berapa gitu ya Mas? Kisarannya paling berapa ya Pak? Mungkin kalau hari biasa tuh mobil mungkin 40 keluar masuk dalam sehari. Tapi mungkin nggak sampai sih, mungkin cuma 15 sampai 20. Itu Kalau motor ya 20. Kalau weekend ya mungkin 4 kalinya. Untuk Hailing kan ini adalah atraksi yang nampak nih. Apakah ini tuh sudah diuji coba? Apakah safety-nya? Ya safety-nya atau kayak yang ada di jembatan kaca itu kan itu uji cobanya itu belum kurang membahayakan para pengunjung. Untuk Flying Fox di sini tuh gimana sih? Kalau kita Flying Fox itu safety-nya pertama kita Flying Fox itu pakai dua rel, bukan rel sih Lintasan. Dua lintasan tuh maksudnya kabelnya ada 2. Mungkin mayoritas Flying Fox atau kabelnya 1 tok, jadi nggak ada safety-nya. Kalau kita 2. Kedua kita itu pakainya yang kapasitas high grade, jadi kita misalnya 3 ton itu tadi bisa 300 kilo. Jadi asal itu kita biasanya tetap di bawah 250 tapi kapasitasnya aslinya 300 kilo. Ketiga kita selalu ada maintenance itu kita kayak minggu depan ini kita mau ganti dengan kawat yang baru karena udah setahun kita ganti kayak gitu. Keempat kita karena basicnya dulu memang orang-orang di sini adalah pecinta alam, kita basicnya sudah tahu safety-nya juga. Karena gambarnya Flying Fox itu dari buka sampai sekarang nggak pernah ada kecelakaan kayak gitu. Buat outbound-nya itu juga safety. Kalau outbound-nya udah pasti safety karena permainannya malah nggak bahaya-bahaya banget ya, paling kayaking, terus ada beberapa hal yang rintang kayak gitu, tapi kita pastiin karena kita kalau outbound itu enggak satu template untuk semuanya, kita pasti kayak orang bikin jas, bikin baju, jadi maksudnya itu detailer itu kita pasti akan tanya, oh ini yang outbound umurnya berapa, kerjaannya apa. Misalnya kita ngomongin umurnya 40-50an karena mayoritas itu adalah direksi perusahaan. Udah pasti setiap harinya mungkin jarang bergerak dan sebagainya, kita kurangin kegiatan-kegiatan outbound yang misalnya itu pakai tenaga atau harus mengayun, misal pegangan tali terus ngayun gitu, kita kurangin. Nanti kalau anak SMP, SMA kita cari tahu dulu
oh ini SMP SMA nya tapi mayoritas tingginya seberapa berat badannya, kita pastiin dulu juga gamesnya yang cocok kayak gitu. Kenapa? Karena kita kan juga masukin terus termasuk kayak misalnya outbound untuk Satpol PP gitu, atau untuk misalnya ada Polri dan sebagainya, Polda gitu. Dan nanti outbound ini kita juga sesuaikan lagi dengan kegiatan fisiknya, karena fisiknya kan lebih banyak bergerak dan sebagainya. Oh berarti mampu untuk ini itu. Nah itu jadi gamesnya itu semuanya itu tertailor dengan baik. Kita nggak satu template semuanya sama gitu, enggak. Kita ikuti masing-masing. Jadi kalau ngomongin safety pasti aman, dan safety lainnya kita juga pasti kalau outbound itu ada paramedisnya yang standby, jadi apapun termasuk hanya luka dan sebagainya, vertigo dan sebagainya. Dan itu datanya semua, ngomongin Taylor tadi, datanya itu pasti kita minta ada nggak yang punya riwayat penyakit, misalnya asma, vertigo dan sebagainya, kita pasti tahu. Jadi nanti pembagian kelompoknya, oh si X ini di kelompok ini, nanti pasti kita ikutin juga. Itu paramedisnya diambil dari tenaga medis. Paramedis sama tenaga medis itu beda ya Pak. Jadi paramedis itu adalah PMR PMI, kita pakainya dari yang PMI. Nah kalau tenaga medis itu kan dokter, suster dan sebagainya. Untuk paramedis sendiri itu kalau misalnya ada wisatawan outbound itu dari pihak Ledok Sambi yang menyediakan atau Dari kita, itu udah include dari salah satu, disebut fasilitas mungkin juga bukan fasilitas ya, tapi itu salah satu yang mendasarkan standar kita harus ada paramedis. Termasuk kalau misalnya ada tamu yang kayak Mas ini kemahalan misalnya paramedisnya nggak usah, gimana, kita nggak mau. Kalau mau dikurangin ya yang lainnya apa gitu, tapi enggak kalau masalah safety dikurangin kita enggak kayak gitu. Nah, untuk pengelolaan sendiri Mas, mungkin Ledok Sambi ini ada bekerja sama dengan suatu organisasi atau yang lain gitu Mas? Kalau kita enggak, kita memang berdiri sendiri, swasta, perusahaan swasta, kita CV, PT-nya di Jakarta, kita anak usaha. Jadi tidak ada mungkin bekerja sama dengan mungkin ada bank atau apa? Enggak, kita sama sekali enggak. PT-nya namanya apa Mas? Kalau PT-nya namanya Gaya Solution, itu perusahaan konsultan business and management di Jakarta. Berarti ini tuh tidak ada kolaborasi dengan dinas pariwisata. Enggak. Dinas pariwisata, kalau ditanyain apakah dinas pariwisata ada kontribusi juga ke Ledok Sambi, dulu yang paling efek mungkin dinas pariwisata itu pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat yang tinggal di sekitar sungai ini. Jadi dia melakukan sosialisasi ke masyarakat yang di atas dan di bawah, memberitahu bahwa Sungai Kalikuning ini sekarang udah jadi wisata loh. Jadi maksudnya kegiatan-kegiatan yang mengotori sungai ayo dikurangi. Nah itu membantu juga, karena kan misalnya dulu ada sampah dan sebagainya mungkin masih belum terbiasa atau masih ada banyak, cuman kan namanya kali dan di sini ya, jadi ya tetap aja ada yang masih digunakan untuk hal lainnya. Misalnya kalau Idul ada, ya ada aja juga yang boleh di samping sungai dan sebagainya, mencuci gitu juga masih ada, meskipun enggak yang warga sini. Kalau dinas lainnya itu dinas lingkungan hidup itu buat sampah, pengolahan sampah. Kalau dinas lingkungan hidup mungkin itu nggak bisa disebut bekerja sama juga ya, karena kan itu dinas lingkungan hidup jasa, kita membayar jasanya kayak gitu. Ya ada, meskipun tapi murah sekali ya, maksudnya kayak sampah besar itu paling cuma 70.000 gitu. Nah Mas, untuk kedepannya ini rencananya mungkin akan ada pembangunan apa lagi dan apa harapannya untuk wisata Ledok Sambi ini sendiri? Kalau pembangunan jelas yang tadi saya sebut, tangga yang lebih bagus dan lebih landai, lebih lebar. Syukur-syukur kalau bisa kita menemukan solusi untuk akses di bubble. Jadi antara kursi roda lah paling tidak. Entah nanti seperti apa. Kalau harapannya ke depan, mungkin kita harapannya semakin bisa mendengerin customer aja sih. Jadi selama ini itu Ledok Sambi mungkin lebih ke arah, kami sangat mencoba customer driven, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan customer, pengennya apa, protesnya apa, kita dengerin. Jadi kalau harapannya ke depan, apapun itu, kalau bisa kita semakin membuat customer itu dengan harga murah, dengan berapapun yang di spend oleh customer di Ledok Sambi, yang pasti dia puas. Jadi puas dalam misalnya value yang dibeli atau kegiatan yang bisa didapatkan di Ledok Sambi. Paling itu aja sih kalau ke depannya. Kalau yang doa lainnya mungkin ya berdoa untuk Merapi nggak meletus aja sih. Soalnya kalau Merapi meletus pasti kita juga akan terdampak. Dan kalau 2010 itu kita vakumnya 1,5 tahun. Jadi itu memang sangat-sangat terdampak. Paling itu.
kalau untuk rencana tiket di tahun-tahun mungkin 7 tahun lagi atau kapan itu nggak akan terlaksana atau bagaimana? Kita nggak akan ada tiket. Jadi itu memang tidak pernah menjadi rencana, tidak pernah menjadi keinginan kita juga untuk ada tiket masuk kayak gitu. Jadi memang kita udah senengnya kayak gini aja. Jadi kotak suka sama dengan tiker, toilet, semuanya itu hanya kotak sukarela aja kayak gitu. Jadi pertanian yang ada di sini itu milik warga. Masih milik warga. Jadi nggak kita kelola untuk estetik aja gitu enggak. Itu memang dikelola warga, memang menjadi salah satu mata pencahariannya warga. Jadi hampir semuanya, kayaknya 100% memang punya warga. Kita nggak ada yang kita kelola hanya untuk dilihat bagus gitu enggak. Paling ada satu petak di sana untuk nanam padi, tapi itu untuk salah satu kegiatan outbound untuk TK. Jadi nanti dia TK SD gitu nanti kita ada kegiatan menanam padi, diajarin sama warga juga kayak gitu. Mas, untuk informasi ke teman-teman ini, Odol Sambi ini bukan jam dan hari operasional itu kapan aja, Mas? Kita hari operasionalnya buka setiap hari. Kita kalau setahun bukanya kecuali satu hari kita libur itu pasti hari raya Idul Fitri itu tok, tapi selain itu kita buka. Terus kita jam bukanya jam 9 sampai setengah 5. Setengah 5 itu last order. Nanti di lokasi bisa boleh sampai jam 5, jam setengah 6 masih boleh, tapi habis itu clear area. Kalau camping ya jelas boleh bermalam. Mungkin itu saja, Mas, Ya. pertanyaan dari kami. Terima kasih Mas Aki Ya. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Bye. Bye. Wah, makasih banget Mbak. Mas udah. Nanti tadi kayaknya lupa ditanyain posisinya nanti business development ya. Kalau ditanyain dosen atau apa, Mas Adi itu posisinya apa? Karyawannya. Kan saya staff di sini. Ya. Tapi posisinya kan tadi nggak ditanyain Iya, sebagai lupa. apa. Nah, itu business development ya. Pengembangan bisnis kayak gitu aja. Nanti Bagian mungkin pengembangan. bisa kita tulis juga, Mas. Ya, nanti maksudnya ditulis jangan sampai nanti kan pasti ditanyain sama dosennya. Nah, ini tuh siapa gitu bagian apa? Ini kita tayangkan di YouTube kelas. Boleh minta nama lengkapnya Mas? Nama lengkapnya dicatat aja. Iya. Kalau Masnya sendiri asli sini, Mas? Enggak, saya dari Bebersari. Maksudnya saya asli Jogja, tapi enggak asli sini. Enggak orang Sambi. Boleh diketik. Jam dikit. Nih ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, udah gitu aja. Iya, Mas. Makasih banget. Saya